Ya Kak, kalau kita melihat kondisi di China selama 3 bulan terakhir ini untuk aktivitas manufakturnya terus mengalami penurunan begitu. Apakah Ibu melihat risikonya cukup besar untuk berlanjutnya pelemahan ekonomi China hingga akhir 2024 dan seperti apa dampaknya untuk Indonesia? Ya, intinya tanda-tanda melemahnya ekonomi Tiongkok ini sudah dirasakan dan diproyeksikan selama 6 bulan terakhir lah ya. Walaupun di 2023 kelihatannya dia bisa tumbuh di atas 5%. Untuk 2024 perkiraannya pertumbuhannya akan di bawah 5% ya. Dan kuartal kedua pertumbuhannya itu 4,7%. Sehingga memang tanda-tanda melemahnya itu cukup kuat, terutama didorong oleh melemahnya konsumsi ya. Konsumsi dalam negerinya itu yang sangat lemah. Eee, Terkait dengan sektor properti yang masih belum bisa diperbaiki, dan juga kelihatan ya consumer confidence belum kembali sejak Covid, dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok lebih kepada meningkatkan investasi di manufaktur, mengurangi ya menghimbau dan juga menggunakan berbagai cara supaya bank tidak memberikan pinjaman lagi ke sektor properti, tapi ke industri manufaktur ya. Termasuk untuk tujuan mereka untuk meningkatkan investasi di sektor teknologi. Namun apa yang terjadi adalah apa yang sering diistilahkan sebagai over capacity ya. Apa yang terjadi adalah karena di dalam negeri permintaannya lemah, banyak ekspor keluar ya. Ekspor inilah yang membanjiri berbagai negara dan direspons oleh berbagai negara, Amerika, Eropa terhadap electric vehicle dan barang-barang lain, dan di Indonesia dan negara ASEAN yang lain juga melakukan anti dumping dan countervailing duty tindakan ya, karena ya banyak istilahnya banyak barang Tiongkok yang membanjiri negara-negara kita. Jadi ini mungkin kalau kita bicara proyeksi melemahnya ekonomi Tiongkok itu akan berlanjut, dan kalau kita baca perkiraan Bank Dunia maupun IMF, pertumbuhannya di 2 tahun ke depan ini hanya berkisar di 4%. Baik, Ibu Mariaka, artinya hingga 2 tahun ke depan impor ini masih akan terus membanjiri Indonesia dari China karena memang perekonomiannya belum akan membaik. Kira-kira begitu, kecuali tentunya mereka bersikap ya. Nah di sini setahu saya ada perdebatan nih di dalam di Tiongkoknya sendiri, termasuk di level paling tinggi ya. Apa yang harus menjadi obat memperbaiki ekonomi mereka? Antara yang kelompok yang lebih di pemerintah sekarang lebih mendorong investasi, tapi banyak juga yang mengatakan ini problemnya adalah di konsumsi dalam negeri ya. Bagaimana menstimulasi konsumsi di dalam negeri. Nah, di sini kelihatannya pemerintah belum melakukan stimulus domestik yang cukup signifikan sehingga bisa memperbaiki consumer confidence, termasuk masalah utamanya itu antara lain di sektor properti ya. Banyak consumer yang terekspos ke sektor properti, dia sudah beli tetapi barangnya belum jadi ya, dan sektor propertinya nggak bisa bangun karena dia tidak memiliki dana untuk membangun. Jadi seperti nyangkut gitu kan, uangnya nyangkut, sehingga consumer juga sangat hati-hati di dalam melakukan konsumsi. Jadi ini diperlukan sebetulnya memperbaiki isu yang dialami sektor properti, dan diperlukan stimulus domestik dari pemerintah. Apakah belanja pemerintah, apakah mungkin mereka tidak banyak yang menyampaikan juga seperti cash transfer ya, terutama untuk lapisan bawah, meningkatkan pensiunnya, jumlah pensiun yang diterima oleh kaum pensiun. Jadi banyak cara sebetulnya untuk mereka mengstimulasi domestic demand. Nah ini belum terjadi, sehingga tanpa perbaikan dari consumer demand di dalam negeri, sepertinya perekonomian Tiongkok akan tetap lemah untuk 2 tahun ke depan. Baik, di tengah melemahnya konsumsi dalam negeri China, seperti apa ini mempengaruhi permintaan energi global, khususnya permintaan batu bara dari China ke Indonesia?
Ya, ini tentunya karena Tiongkok adalah salah satu pasar kita yang terbesar ya. Itu akan mempengaruhi permintaan untuk ekspor kita, apakah itu batu bara, maupun kelapa sawit, maupun mineral ya, mineral yang diperlukan untuk keperluan mereka dalam rangka mobil listrik dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita waspadai tentunya dengan berupaya untuk mendiversifikasi pasar sehingga produk-produk kita bisa juga dipasarkan di negara-negara lain. Dan memang secara umum ya kita ekspor melemah dan harga mineral, harga komoditi memang pada saat ini lagi melemah karena memang bukan hanya China tetapi keadaan perekonomian dunia juga sedang melambat ya. Dan ini juga yang perlu kita pelajari dan sikapi bagaimana diversifikasi ekspor maupun meningkatkan produktivitas dari produk-produk kita. Baik, kalau kita melihat beberapa hari terakhir ini, Ibu Maria Elka, justru harga batu bara ini terdongkrak naik begitu. Mungkin juga secara tidak langsung mendapatkan sentimen dari konflik yang ada di Timur Tengah, tapi dengan adanya potensi pelemahan permintaan dari China, apakah ini berarti kita masih bisa mengharapkan sektor batu bara hingga akhir 2024 atau kita tidak bisa mengharapkan sama sekali? Menurut saya ya ini kita tadi belum membicarakan ada faktor lain yaitu ketegangan yang terjadi di Timur Tengah jadi ini ada dua faktor yang terjadi pada saat yang bersamaan. Permintaan melemah seperti tadi di berita disampaikan OPEC mengurangi proyeksi untuk demand karena permintaan dari China turun. Tapi di sisi lain ada ketegangan yang terjadi di Timur Tengah maupun gangguan-gangguan transportasi di Red Sea dan seterusnya yang terjadi sehingga memang harga energi dan harga komoditi juga kelihatannya merangkak ke atas, terutama energi ya. Dan belum lagi perang di Ukraine juga belum selesai. Jadi ini akan terjadi volatility sehingga dalam keadaan seperti itu untuk menjamin energy security sebetulnya itu intinya menguntungkan batu bara pada saat ini ya. Tapi tentunya kita harus benar-benar memantau volatility itu di satu sisi dan kedua memang secara jangka panjang ya kalau kita kaitkan dengan perubahan iklim, harusnya secara di jangka panjang penggunaan batu bara itu juga harusnya berkurang ya. Namun berapa lama long term-nya itu berapa panjang mengingat bahwa saat ini ada keperluan untuk mengisi energy security.